Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di subuh yang penuh berkah dan penuh rahmat ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang penuh rahmat dan penuh maghfirah ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan, kekuatan lahir dan batin, serta kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menunaikan ibadah salat subuh, dirangkaikan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan, dengan harapan semoga segala amal ibadah yang telah kita laksanakan dan yang saat ini kita tunaikan senantiasa mendapat rahmat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai uswatun hasanah buat kita semua. Jamaah dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang keempat daripada bulan suci Ramadan. Berarti kurang lebih sekitar 26 hari lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Akan dua hal yang terjadi dalam diri kita, jamaah dimuliakan Allah. Apakah Ramadan yang akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkan Ramadan? Yang pastinya dua hal ini akan terjadi salah satu di antara kita. Maka dengan demikian jamaah dimuliakan Allah, kami mengajak kepada kita semua, terkhusus kepada diri saya, untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan Ramadan ini bisa jadi adalah bulan Ramadan yang terakhir buat kita semua. Tidak ada jaminan dari Allah atau tidak ada taking kontrak kita dengan Allah bahwa kita masih mendapatkan bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah atau tahun depan. Yang terjadi beberapa hari yang lalu jamaah dimuliakan Allah, sangat besar harapan orang tua kita Pak Nyompa untuk bisa mendapatkan bulan Ramadan tahun ini, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Dan bukan hanya beliau, banyak saudara-saudara kita kemarin ada ambulan yang lewat di depan asrama haji, berarti dia yang meninggalkan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai motivasi dalam bulan Ramadan ini kami mengajak kepada kita semua. Tamu yang mulia telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu bulan Ramadan. 11 bulan kita menunggu dengan berbagai persiapan. Ibarat kata kita menunggu tamu yang mulia, tamu yang paling agung, sehingga kita mempersiapkan segala hal, baik tempat, fisik dan sebagainya kita siapkan untuk menyambut bulan yang paling mulia. Karena Ramadan adalah sayyidus syuhur, Ramadan adalah penghulu dari bulan-bulan yang Allah turunkan. Seperti mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu dari Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah dimuliakan Allah, apa oleh-oleh yang dibawa oleh tamu agung ini adalah Ramadan. Yang pertama adalah Ramadan membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membawa rahmat Allah buat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu rahmat yang didatangkan bulan Ramadan akan menghapus semua dosa-dosa umat Rasulullah yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan mengharap ridha dan mengharap kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan kebaikan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu.
Makanya jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan dalam satu hadis yang lain bahwa antara Jumat dengan Jumat umat Rasulullah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan dengan Ramadan tahun ini akan dihapuskan dosa-dosa kita bila mana kita memasuki bulan Ramadan, kita isi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu oleh-oleh yang dibawa oleh Ramadan yang penuh dengan rahmat. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain rahmat yang dibawa oleh Ramadan, Ramadan pun membawa oleh-oleh yang sangat mulia, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga rahmat yang dibawa oleh Ramadan adalah semua doa-doa kita, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Makanya jemaah dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini mari kita tingkatkan berbagai hal. Mari kita tingkatkan semua lini, semua hal. Ibadah solat kita, solat 5 waktu yang selama ini kita laksanakan di rumah, ayo kita tingkatkan untuk kita solat berjamaah di masjid. Yang tadinya hanya maghrib dan subuh kita solat berjamaah, ayo kita tingkatkan di bulan ini, duhur, asar, isya dan seterusnya. Kalau selama di luar bulan Ramadan kita sering terlambat atau sudah azan baru kita ke masjid, ayo kita tingkatkan saat ini, sebelum azan kita sudah berada di masjid, agar senantiasa ibadah-ibadah solat kita akan meningkat. Di selain solat 5 waktu, juga solat-solat sunat kita harus kita tingkatkan. Kalau dibuat di luar bulan Ramadan, ya, solat yang kita lakukan hanya salat sunat rawatib, ba'diyah dan qabliyah. Kalau bisa di bulan Ramadan ini kita tambah. Sebelum kita sahur kita salat tahajud. Ya. Sebelum waktu masuk subuh kita salat sunat fajar. Ya. Kemudian setelah salat subuh kita duduk-duduk di masjid membaca Al-Qur'an, berzikir, berselawat. Dan ketika waktu suruk tiba, ayo kita salat sunat suruk. Ya. Setelah salat suruk, kita salat duha. Dan kemudian salat sunat yang lainnya jamaah dimuliakan Allah. Bahkan ada salat sunat yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara salat maghrib dan isya yang disebut dengan salat awwabin. Salat sunat awwabin adalah salat pengikat iman. Ya. Karena iman manusia itu naik pasang surut, Pak. Pasang surut, naik turun. Bahkan keluar masuk, Pak. Ya, keluar masuk. Nah, sehingga iman yang ada di dalam dada kita, dalam diri kita, kita ikat dengan sholat awwabin, agar senantiasa iman selalu ada dalam diri kita. Ya. Bahkan kita berharap mudah-mudahan Allah mencabut nyawa kita dalam kondisi iman kita di dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita berlindung kepada Allah agar senantiasa Allah tidak mencabut nyawa kita ketika iman tidak ada dalam diri kita semua. Nah, sehingga jamaah dimuliakan Allah, ya, alhamdulillah, mari kita tingkatkan sholat kita di bulan Ramadan ini, ya, karena di bulan Ramadan ini salah satu kemuliaannya adalah sholat fardu yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini. Allah melipat gandakan dengan berlipat-lipat ganda, sementara ibadah sunnah yang kita tunaikan di bulan Ramadan ini Allah memberikan ganjaran sama dengan ibadah fardu yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Ya. Alhamdulillah kita masih melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat, Pak, ya. Ya, 20 kemudian witir 3 rakaat. Alhamdulillah. Kapan lagi kita bisa bertarawih, Pak? Karena tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Dan bukan hanya sholat tarawih yang dimuliakan Allah, kita tambah dengan sholat-sholat yang lain. Sholat witir jangan pernah kita lupakan, ya. Kemudian sholat tahajud tengah malam, sholat tasbih. Kalaupun sholat tasbih dianjurkan oleh baginda Rasul, kalau bisa setiap malam kita tunaikan. Kalau tidak bisa sekali sebulan, kalau tidak bisa sekali setahun,
Kalau tidak bisa sekali seumur hidup, tapi namanya sunnah jamaah dimuliakan Allah, dilaksanakan dapat pahala, ditinggal tidak mendapat dosa. Makin banyak sunnah yang kita lakukan, maka makin banyak pundi-pundi amal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sekali lagi kami mengajak kepada kita semua, mumpung Ramadan masih ada, ayo kita tingkatkan ibadah salat kita baik fardu maupun sunnah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita tingkatkan jemaah dimuliakan Allah di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah dan infak kita jemaah dimuliakan Allah. Ya. Kalau di luar bulan Ramadan, ketika kotak infak berada di tengah kita, di depan kita, uang yang kita ambil uang yang berwarna abu-abu, ya Pak ya. Ya. Biasanya kita itu kalau buka dompet yang merah, biru, yang abu-abu, nah, biasanya abu-abu dicabut, ya Pak ya. Di bulan Ramadan ini Pak, ayo kita tingkatkan yang abu-abu simpan dulu, ya. Cari yang biru atau yang merah. Tingkatkan infak sedekah kita, ya. Karena akan terjadi penyesalan di hadapan Allah. Akan terjadi penyesalan di antara kita ketika amal manusia ditimbang oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika malaikat menimbang amal kita, ya malaikat, ayo periksa jamaah Masjid Syuhada malam keempat tadi malam, ya, mulai dari Pak Imam dan seterusnya. Coba periksa berapa yang dimasukkan kotak infak. Nah, anggaplah 20.000 warna hijau. Nah, terus sebelahnya warna apa? Warna biru 5000. Sebelahnya lagi 1 Pak, tapi nolnya 5. Wah, ini luar biasa. Setelah dikasih balasan apa yang kita keluarkan, yang 5.000 dikasih balasannya ini, yang 10.000 dikasih balasannya ini, yang 50.000 dikasih balasannya ini, yang 100.000 dikasih balasannya ini, akan terjadi penyesalan kepada kita. Kenapa ya enggak 10.000 kemarin saya keluarkan? Kenapa ya bukan 50.000? Kenapa bukan 100.000? Tapi penyesalan tiada guna jamaah dimuliakan Allah. Infak yang ibu dan bapak masukkan di dalam kotak infak di masjid ini, itu adalah mutlak milik kita. Tidak akan bisa diganggu gugat oleh ahli waris. Kalau harta yang kita tinggal, tanah kaplingan yang kita miliki saat ini, bisa jadi bahan rebutan buat anak cucu kita. Tidak sedikit bapak ibu. Warisan bisa terjadi perkelahian, bahkan bisa terjadi pembunuhan di antara mereka. Tapi infak yang bapak ibu berikan, masukkan ke dalam kotak infak, itu mutlak milik kita. Tidak ada yang bisa ganggu gugat Pak. Suami tidak bisa mengganggu infaknya seorang istri. Istri tidak bisa diganggu oleh seorang suami. Anak pun terhadap orang tua pun terhadap anak. Tapi kita saling mengingatkan. Ketika suami hendak ke masjid, istri mengingatkan, Pak sudah ambil uang infak belum? Belum Mak. Ya. Bapak mengambil uang 5.000, istri mengatakan, kok sedikit banget sih Pak? Tambahlah, kasih 10.000. Ya. Inilah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Apalagi di bulan Ramadan ini jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pahala sangat dilipat gandakan. Kalau di luar bulan Ramadan, ayat Allah mengatakan, "Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum", perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, kamatsali habbatin, perumpamaan dia menanam satu biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin, menanam satu biji dan kemudian Allah mengeluarkan 7 bulir, ya, sab'a sumbulatin mi'atu habba, kemudian setiap bulir Allah memberikan benih menjadi 100 per bulir, berarti 100 kali 7 menjadi 700.000 jemaah dimuliakan Allah. Itu di luar bulan Ramadan. Di dalam Ramadan ini Allah melipat gandakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah bisa melipat gandakan lagi yang berlipat-lipat ganda. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Itu 700.000 Pak. Tapi kalau Allah berkehendak, jangankan 700.000, 7 miliar pun Allah bisa.
idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya. Salah satu tradisi kita, ya, orang timur, ketika bulan Ramadan ada, atau ketika bulan Ramadan tiba, ada tradisi kita namanya buka bersama. Itu adalah salah satu media untuk bisa kita berinfak dan bersedekah. Ya, cuma sekarang ini Pak ada problema lagi. Ya, ada beberapa hari yang lalu sempat dikatakan dilarang berbuka bersama. Tapi alhamdulillah tadi malam saya lihat live di Metro TV. Iya, Metro TV ya, Nasdem mengadakan buka bersama Pak ya. Buka bersama. Padahal buka bersama adalah suatu media, suatu ajan untuk bersilaturahim. Ya. Alhamdulillah ramai sekali. Ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan bulan Ramadan ini untuk saling berbagi, untuk memperbanyak sedekah. Kalau biasanya ibu beli wadah hanya 10.000, ayo kita tingkatkan menjadi 20.000. Ya. Bagi ke masjid, ke musola, ke langgar, di mana ada orang bisa berbuka puasa bersama. Ya. Bapak Ibu kalau bisa melihat ya secara live bagaimana pelaksanaan buka bersama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kemarin kami lihat di Masjid Nabawi, di teras itu di halaman penuh orang berbuka puasa, Pak. Ya. Dan sekitarnya nanti Bapak Ibu nanti akan ada kesempatan melaksanakan umrah di bulan Ramadan, ya. Bapak Ibu nanti bisa menyaksikan. Yang datang membawa makanan, Pak, di sekitar Masjidil Haram itu bukan mobil boxnya Haji Rajab, bukan. Itu kecil, Pak. Mobil kontainer. Kontainer pun bukan yang 20 feet, yang 40 feet, yang panjang. Coba bayangkan. Yang panjang, Pak. Kalau kita kira-kira kan isinya sudah berapa ton itu, Pak, di dalam. Iya. Dan kotakannya, kotakan satu kotak itu tidak seperti kotaknya kita di sini. Wadah 3 paling banyak, tambah teh kotak cukup. Di sana Pak mungkin separuh ini Pak. Ya, ini. Isinya apa? Nasi, porsinya porsi Pakistan, bukan porsi Indonesia. Kemudian tambah lagi ayam separuh Pak, bukan hanya separuh paha, tapi separuh ayam. Belum kurma, minuman, buah di dalamnya Pak. Coba. Bayangkan luar biasa. Makanya kami pernah melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, ada namanya umrah backpacker, Pak. Umrah backpacker itu tidak melalui travel. Kita jalan bebas, jalan sendiri. Ya, kita hanya nyewa apartemen, bukan hotel. Hanya nyewa apartemen untuk menaruh barang saja, menaruh pakaian dan numpang mandi. Kita setiap hari dan setiap saat kita hanya di Masjidil Haram. Dan kita tidak pernah memikirkan yang berupa makanan. Karena kenapa? Makanan berlimpah Pak di Masjidil Haram. Ya. Jadi selama kita umroh tidak pernah kita beli makan, hanya di Masjidil Haram. Coba kita bayangkan. Karena kenapa? Orang Arab yang banyak duitnya, orang yang diberikan rezeki oleh Allah banyak, dia memanfaatkan di bulan Ramadan untuk berinfak. Mereka berlomba-lomba Pak. Berlomba-lomba. Bahkan ada komunitas orang Afrika, orang hitam, menjadi apa namanya itu Pak, semacam calo. Jadi mereka berada di pintu pagarnya Masjidil Nabawi. Ketika ada jamaah yang datang, langsung ditarik. Yallah, ta'al, dipegang Pak, dan dilepas. Nah, dia bawa ke tempatnya dia sendiri, bosnya. Yallah, ijlis. Coba, bukan hanya ditarik, disuruh duduk. Ijlis, duduk. Ya. Nah, nanti ada lagi yang satu lagi, tarik lagi tempatnya. Coba. Nah, karena kenapa Pak? Mereka paham bersedekah di bulan Ramadan pahalanya luar biasa. Memberi makan orang yang lapar itu pahalanya luar biasa. Di dalam kitab Durratun Nasihin, Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ala arba'ati nafar." Surga merindukan 4 golongan manusia. Salah satu dari golongan manusia adalah wa at'imul ji'an, yaitu orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Inilah salah satu motivasi orang-orang agniya, orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah lebih di Arab Saudi untuk memberi makan kepada orang yang lagi puasa. Bahkan Pak pernah kejadian, jamaah saya itu sejak dari tiba di
Masjidil Haram sampai ke Madinah waktu itu, kurma-kurma, ya, kurma-kurma sisa-sisa orang yang tidak dimakan, Pak. Ada yang kotakan, ada yang bungkusan, itu dikumpulkan. Itu pun hanya sekitarnya dia. Dikumpulkan, akhirnya apa yang terjadi, Pak? Dia tidak beli kurma lagi untuk pulang ke Indonesia. Itu saja yang dibawa begitu banyak. Saking banyaknya itu kurma, Pak. Berbagai macam kurma di dalam kotak yang diberikan kepada kita itu. Coba bayangkan. Ya. Karena mereka paham, mereka tahu begitu besar pahalanya memberi sedekah di bulan Ramadan. Ya. Begitu pula di waktu sahur, Pak. Di waktu sahur pun demikian. Yang paling hebat, yang paling berdesak-desakan kita itu, ya, bukan berdesak-desakan berarti bejubel, tidak terlalu, Pak. Ya, yang jadi sorotan itu ketika yang datang mobil kontainer itu yang tertulis Al-Hadimul Haramain Syarifain Malik Fahad bin Abdul Aziz. Nah, kalau itu yang tertulis di mobil kontainer itu, itu isinya luar biasa itu, Pak. Karena kenapa? Malik Fahad adalah raja yang menyumbang. Isinya itu, wah, luar biasa, Pak, kotakannya itu. Kurma ajwa, bukan kurma yang harga 50 rial, yang ratusan rial isinya. Terus kemudian ayamnya itu bukan ayam kota, ayam kampung kalau kita di sini. Ya. Ya, coba. Belum lagi isinya di dalam, Pak. Ya, kurma, susu, laban. Ya, laban itu adalah susu pres, Pak. Susu pres. Kalau kita tidak terbiasa minum susu laban itu mencret, Pak. Mencret. Karena agak-agak sedikit kayak basi perasaannya itu. Tapi itu susu asli, Pak. Baru diperas, baru dikemas. Itu laban namanya. Ya, kalau orang Arab minumnya dengan apa namanya, Coca-Cola, Sprite. Ya. Atau apa namanya yang hitam itu? Sejenis Coca-Cola, Pak, tapi hitam. Iya, itu. Ya, itu diminumnya itu, Pak. Nah, itu semua. Sehingga jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kami mengajak kepada kita semua di bulan Ramadan ini, ayo kita tingkatkan infak dan sedekah kita, ya, karena inilah momen-momen bulan ini adalah bulan subur, Pak. Ini adalah bulan subur untuk kita menanam sesuatu, ya. Panennya pasti luar biasa, ya. Pada tanggal 1 Syawal, panen yang kita terima adalah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang selanjutnya yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini, jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya. Tadi doanya agak panjang, Pak, ya, salat subuh tadi doanya. Lumayan. Mungkin ada 5 menit kali doanya tadi itu. Ya. Karena doa di bulan Ramadan ini, Pak, tidak ada hijab. Tidak ada hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi pada saat kita berpuasa. Banyak-banyaklah berdoa, Pak. Ya. Karena orang yang berpuasa, ya, sangat diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita pada saat berpuasa banyak-banyak istighfar, zikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ketika kita mau berbuka puasa, kita pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita tidak ada hijab antara Allah dengan kita semua. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, salah satu doa yang kita panjatkan, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya. Doa ini adalah mencakup semuanya. Diri kita, orang tua kita, muslimin dan muslimat, baik laki-laki maupun wanita. Ya. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, janganlah kalian berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoalah untuk diri dan untuk orang banyak. Ya. Karena barang siapa yang mendoakan saudaranya, maka Allah pun mendoakan dirinya. Barang siapa yang membantu saudaranya, maka Allah pun akan membantu dirinya. Ya, khususnya di bulan Ramadan ini Bapak Ibu rahimakumullah, ayo kita tingkatkan segala hal, saling membantu dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya. Allah dengan tegas mengatakan, bertolong-tolonglah kalian dengan kebaikan dan dengan ketakwaan. Ya. Coba.
Oleh karenanya kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mumpun Ramadan masih ada yang tinggal beberapa hari ke depan. Ya. Kenapa kami katakan beberapa hari ke depan? Tidak menutup kemungkinan pertengahan ada yang KO di antara kita. Mungkin di atas 10 hari, 20 hari ada yang KO di antara kita. Tidak ada jaminan dari Allah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Ini sarapan pagi, Pak. Sarapan pagi. Iya. Subuh ini ada pemandangan yang agak berbeda. Biasanya ya beberapa subuh yang lalu sempat kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Kalau kita nengok ke kanan sudah ada berbaris di luar ini. Iya, ini tidak ada ini. Iya kan? Iya. Tapi alhamdulillah, ini apa nih Pak Sul? Ini apa nih Pak Sul? Undian. Oh, undian, masya Allah, tabarakallah. Coba undian ya. Oh gitu. Iya, sebentar ya. Iya. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak perbanyak doa kita. Mudah-mudahan nama saya keluar. Nama saya ada Pak Sul. Wah, tidak adil berarti ini. Mestinya seluruh jamaah harus Pak ya. Semua jamaah harus ada namanya di sini Pak, termasuk saya. Jadi besok-besok Pak Sul kalau saya dijadwalkan sama Pak Kiai, masukkan nama saya Pak. Ya. Iya. Naik keluar atau tidak itu bukan persoalan. Ya Pak ya. Ya, bercanda Pak Sul ya. Iya. Tapi adilnya seperti itu. Ya semua jamaah dapat ya kan? Dapat nama tapi kan ini cuma 2 ya. Ya. Tapi yang pastinya Bapak Ibu rahimakumullah, sekalipun kita tidak dapat kantong ini, tapi kita sudah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya wa ma fiha. Ya. Pahalanya apa? Dunia dan isinya. Ini enggak seberapa ini, Pak. Ini paling kalau kita rupiahkan enggak sampai 1 juta ini, Pak ya. Enggak. Ya Pak Surya. Atau ada amplopnya Pak di dalam. Kalau ada amplopnya 1 juta berarti lebih 1 juta, Pak. Tiap hari. Masya Allah, tabarakallah. Pak tolong di-share nanti nih ya, di-share supaya Balikpapan tahu kalau ternyata di Masjid Syuhada ada sesuatu yang sangat luar biasa. Yakin di masjid lain tidak ada ini Pak, tapi mungkin ada yang lebih besar daripada ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan tahun depan bisa ditingkatkan Pak Sul ya, bisa umrah 2 orang per hari. Luar biasa ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan Pak. Kalau ini di-share dan kemudian dilihat oleh para orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa saja mereka berdatangan ke sini. Iya, iya. Karena banyak ada saja, terus terang Pak ya, ada saja orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak tahu jalannya seperti apa. Ya, alhamdulillah seperti yang kami adakan di Asrama Haji Balikpapan di Masjid Al Mabrur, ada beberapa donatur yang tidak tahu mau dikemanakan duitnya. Benar Pak? Mau dikemanakan duitnya? Dan alhamdulillah tahun ini saya sudah mendapat paket kurma. Ya mohon izin, mohon maaf, bukan kami cerita. Kemarin saya sempat bawa 2 kotak ke sini. Bapak ada nikmati Pak. Namanya kurma sukari. Ada 2 kotak kemarin saya bawa. Ada beberapa masjid saya antarkan. Ya kemarin syuhada saya kami kasih 2 kotak. Itu namanya kurma sukari dari Al Qasim. Ya itu produk Al Qasim. Tahun kemarin 2022 kami berangkat haji, sempat kurma itu tidak ada dijual di kota di Mekah dan di Madinah. Sempat kosong Pak. Karena itu kurma sukari termasuk kurma yang bagus kualitasnya. Ya, mohon izin Ibu, mohon maaf, dan bagi orang Arab mengatakan cocok untuk laki-laki. Itu kurma sukari itu. Ya, makanya kemarin kami kasih 2 di sini karena di sini banyak jemaah laki-laki. Astagfirullahaladzim. Ya, kemarin saya kasih 2, kemudian di Masjid Al Ihsan sempat saya singgahkan 1 Pak. Terus kemudian ada rumahnya almarhum Pak Nur Tulis, karena saya lihat ada anaknya kasihan dan beliau yatim, saya sempat singgahkan juga. Nah, itu orang kaya yang tidak tahu mau dikemanakan dia punya duit. Nah, sehingga saya beri masukan ini, ya Ustadz, sekarang Ustadz butuh berapa kurma, saya siapkan. Alhamdulillah. Nah, jadi setiap hari itu Pak saya jalan membagi kurma. Ya. Saya bagi beberapa masjid ya, dan kurma sukari. Dan kemudian di 10 terakhir di bulan Ramadan, beliau pun menyiapkan sahur jamaah kami di Masjid Al Mabrur. Nah, beliau minta data ke saya, ada berapa jamaah Ustadz yang akan melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir. Ya. Insya Allah dengan seperti ini beliau mendapat pahala, insya Allah saya pun akan mendapatkan pahala juga sebagai mediator. Sebagai mediator. Jadi kalau ada rekan-rekan Bapak Ibu semuanya
yang tidak tahu hitungan duitnya lagi, nomor serinya nggak tahu berapa, ayo ajak kita untuk saling berbagi. Ya insya Allah nanti akan saya sampaikan seperti ini. Ya, saya akan sempat sampaikan seperti ini. Kalau di Masjid Syuhada ada pemberian setiap hari Pak ya, dua ya, alhamdulillah. Ya, setiap hari selama bulan Ramadan Pak ya. Wih luar biasa, masya Allah. Ini minyak goreng Pak. Wih, ini lagi susah-susahnya minyak goreng Bu ya. Iya. Wih, minyak kita. Kenapa bukan minyak kami ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Oh, bisa bikin bakwan berarti Pak Sul ya? Wih, ini ada sirup. Tinggal es batunya Pak Sul, nggak ada ya Pak Sul? Teh, oh, iya. Kopi? Ada kopinya Pak ya? Iya, siapa tahu yang dapat ini nggak minum teh, berarti kan kopi. Iya, takutnya kalau nggak minum teh, ya Pak? Nah, itu. Masya Allah. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Berinfak, bersedekah bukan haknya orang kaya, Pak. Ya. Jangan pernah kita menunggu jadi orang kaya baru mau berinfak. Ya. Tapi mari kita berinfak untuk mengundang kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya ingat kalimat yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf Mansur, ya. Beliau mengatakan, jika Anda ingin kaya dunia dan akhirat, banyak-banyaklah bersedekah. Kalau Anda ingin kaya dunia dan akhirat, banyak-banyaklah bersedekah. Karena sedekah, ya, secara kalkulator duniawi, uang 100.000 kita keluarkan 10.000 berkurang Pak, menjadi 90.000. Tapi kalkulasi Allah Subhanahu wa taala, 100 kita kurangi 10.000 akan menjadi 900.000 rupiah. Ya. Jadi beda Pak. Kalau kalkulator kita kadang error. Kita pencet 5 jadi 3. Kalau kalkulatornya Allah pasti tidak akan pernah error. Ya. Pasti lebih, pasti pas. Tidak pernah kurang. Ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat belanja di salah satu toko di Sulawesi Pak. Kami Sulawesi kemarin jemput anak dari pondok. Saya hitung-hitung belanjaan saya itu kurang lebih 150-an lah. Kenapa kok kalkulatornya menjadi 250? Kaget saya. Nah, akhirnya saya hitung pakai kalkulator, ternyata kalkulator handphone saya benar. Kalkulatornya ibu itu salah. Nah, ya. Jadi ini bahayanya kalkulator dunia Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu berinfak jangan pakai akal. Harus dengan keyakinan. Ya. Kalau Ibu pakai akal pasti 2 kurang 1 berapa Bu? Pasti 1. Tapi kalau kita pakai kalkulatornya Allah akan terjadi keanehan. Ya. 1, 2 kurang 1 akan menjadi 10. Bisa jadi. Oke. Bapak Ibu rahimakumullah, nah ini karena waktu sudah mulai agak terang, tapi kita biar keluar masjid nggak dulu sarapan ini Pak Kasmani ya? Tidak ada kan Pak? Ya paling kita keluar langsung pulang ke rumah ini Pak ya. Tapi kita lihat tunggu waktu suruk Pak ya. Kita akan salat suruk berjamaah Pak ya? Ya. Insyaallah. Masih kurang lebih 6 menit kali waktu suruk sekarang Pak ya. Oke Bapak Ibu rahimakumullah, sekali lagi kepada kita semua, mengajak kepada kita semua Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Ramadan yang mulia ini, ayo kita tingkatkan ibadah sholat kita, kemudian kita tingkatkan infak sedekah kita, dan kita perbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah yakin, dengan hakul yakin akan diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami doakan seluruh jamaah Masjid Syuhada yang telah berpartisipasi dalam saling berbagi, ya, saling berbagi setiap hari di bulan Ramadan ini akan menjadi amal jariah buat kita semua. Akan menjadi amal jariah. Kami doakan ajrakallahu fima a'taitum wa baraka fima abqaitum wa ja'alallahu lakum tahura. Allahumma rzuqhum rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi wa shifaa'un min kulli da'in wa saqamin. Kami doakan semoga apa yang Bapak Ibu keluarkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih banyak, dan semoga harta yang masih ada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami doakan semoga Bapak Ibu diluaskan rezekinya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala musibah, dan kemudian pada akhirnya
infak dan sedekah yang kita keluarkan menjadi obat dari segala penyakit-penyakit dalam diri kita semua, khususnya penyakit hati yang ada dalam diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, ya, ini tidak ada rekayasa, asli Bu ya. Ya, saya tidak mentang-mentang saya dekat dengan Pak Kasmani terus saya keluarkan namanya beliau, tidak. Ya kalau beliau keluar, alhamdulillah. Ya, jangan bahwa saya sering ketemu Pak Imam terus saya namanya Pak Imam keluar, berarti ini Pak Ustadz ini ya. Tidak Bu ya. Ya, coba kita disorot kamera. Pak Sul. Iya. Mana bolongannya Pak Sul? Bahaya kalau langsung diambil Pak. Ini ada area, tapi tidak kelihatan kok namanya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini kan rezeki, Pak. Iya. Jadi menghadapi rezeki, ya apapun itu bentuknya, Allahumma barik lana fima razaqtana. Jadi jangan hanya menghadapi semangka atau opor ayam baru Allahumma barik lana. Ya, Pak. Apapun itu bentuknya rezeki, ya ini rezeki nih, Pak. Rezeki. Ini terigu kalau dibikin bakwan, jadi bakwan ini ya. Nah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dua. Masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan Pak Sul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Sul. Siapa namanya Pak Sul? Om Desni. Hampir diskualifikasi ya. Iya. Alhamdulillah, barakallahu fik ya Pak ya. Semoga berkah insyaallah. Iya. Ya. Perlu dikawal Pak pulang ke rumah. Nggak, saya khawatir amplopnya di dalam itu takut. Iya. Jadi Masya Allah hari ini ya, dari kaum laki-laki sudah ada satu, terus kemudian dari kaum ibu satu. Ya, ini mohon maaf, ya, ini tidak ada rekayasa, murni asli ya. Saya keluarkan dua, bukan tangan saya tapi saya goncang. Silakan Bu Sul, siapa namanya? Pak Sul, ya. Bu Hikmah. Ya. Tidak hadir. Loh, tidak hadir. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya, oh sakit. Oh ya, oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan penyakit yang ada dalam diri Bu Hikmah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diganti dengan kesembuhan, dan semoga beliau bisa bergabung dengan kita semua untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita. Bagaimana? Kesepakatan? Oh, kita kasih aja. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bingkisan ini penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan dengan adanya bingkisan ini beliau semangat, senang, dan beliau merasa diperhatikan oleh jamaah kita di sini. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu rahimakumullah. Sekali lagi kepada jamaah, kehadiran kami di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya, pertama adalah silaturahim, dan kedua menyampaikan amanah Pak Kiai. Beliau menelpon saya dari kemarin, tak tolong isi subuh hari ini. Ya, saya sangat senang sekali kalau beliau memberi amanah kepada saya untuk datang ke sini untuk salat berjamaah. Ya, berjamaah dan kemudian silaturahim. Ya, silaturahim itu manfaatnya luar biasa, Pak. Ya, silaturahim itu luar biasa. Rasulullah mengatakan orang yang silaturahim dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian dijauhkan dari segala musibah. Ya, kemudian dipanjangkan umurnya. Ya, karena kita saling mendoakan, Pak. Ya, kita saling mendoakan, dan kemudian Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, orang yang memutus silaturahim itu menjadi dosa besar. Ya. Kata di dalam Al-Quran, Allah dengan tegas mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka perbaikilah
hubungan di antara persaudaraan Anda. Ya. Berarti ini perintah. Ya, kalau kita melanggar perintah Allah, orang yang memutus silaturahim itu termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memutus silaturahim lebih daripada 3 hari, maka tidak diterima ibadah salatnya selama 40 hari. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ya. Oleh karenanya, ya, ajang silaturahim seperti ini, salat berjamaah, buka bersama, ya, kita jaga, kita senantiasa tingkatkan itu Pak Ibu semuanya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi kami doakan, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Syuhada diberikan kesehatan dan keafiatan, kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa istiqamah menjalankan perintah Allah, istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga rahmat barokah Allah senantiasa diturunkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, sebelum kita tinggalkan tempat yang mulia ini, kita akan sholat sunnah isyraq berjamaah 2 rakaat. Ya, insya Allah kami yakin dengan hadis Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan kemudian dia duduk berzikir dalam arti luas, dengarkan ceramah, membaca Al-Quran, berselawat, berzikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kemudian tiba waktu syuruk dan kemudian mereka melaksanakan salat sunnah 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umrah taman. Rasulullah 3 kali mengucapkan sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Ya. Pak Haji Samsudin berangkat umrah mengeluarkan uang 46 juta Pak. Samsudin berangkat umrah ini bersama keluarganya dia, satu orang 46 juta. Insya Allah Bapak Ibu tidak mengeluarkan 1 rupiah pun, saat ini kita sudah mendapatkan pahala umrah sempurna, 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 kata Rasul 3 kali. Ya. Alhamdulillah. Mau umrah Pak? Bapak Ibu mau umrah semua? Mau dapat pahala umrah? Ayo kita berdiri sholat bersama. Ayo Pak, kita salat.